Pernah lihat postingan ini? Atau ini? Atau ini? Ya memang sih lagi ngetren banget konten terkait dengan gak mau nikah atau belum mau nikah. Tapi kenapa ya ternyata konten-konten kayak gini tuh laku banget di social media. Dan tentunya memang benar, ternyata banyak banget sekarang orang Indonesia yang memilih untuk gak mau nikah. Lah kenapa? Ayo sini Clara jelasin. Oke, jadi menurut data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik, angka pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 ini dilaporkan mencapai titik terendah selama lebih dari seperempat abad. Nah, dan yang lebih gilanya lagi, ternyata angka perceraian juga malah terpantau menjadi yang lebih tertinggi di tahun lalu. BPS mencatat 1,49 juta pasangan melangsungkan pernikahan pada 1996-1997 dan jumlah ini fluktuatif hingga mencapai angka 2,21 juta pasangan pada 2013 dan 2,11 juta pasangan pada 2014. Sempat turun dan angka pernikahan kembali naik lagi di 2018 dengan total 2,01 juta pasangan. Namun sejak itu pernikahan tercatat turun signifikan sekali. Pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik melaporkan ada 1,96 juta pasangan menikah dan jumlahnya kembali turun lagi di tahun 2020 menjadi 1,78 juta pasangan, diikuti 2021 dengan 1,74 juta pasangan pernikahan. Dan serta di 2022 totalnya menjadi 1,7 juta pasangan saja. Nah, angka perkawinan di Indonesia kembali turun lagi 128.000 menjadi hanya 1,58 juta pasangan di 2023. Well, in my tone deaf opinion, ya ini personal opinion lah ya, apalagi aku udah nikah gitu. Aku tuh suka bingung banget deh bertanya-tanya kenapa sih orang gak mau nikah. Nikah tuh enak tahu, tapi sebenarnya ini tuh memang ranahnya personal aja. Karena memang pernikahan itu gak semudah itu, apalagi dengan orang yang tidak tepat atau mungkin dengan kondisi ekonomi yang tidak memadai. Tapi sebenarnya tren penurunan angka pernikahan ini tidak terjadi di Indonesia aja loh, tapi juga di seluruh dunia. Dan semuanya ini merupakan efek samping dari kemajuan ekonomi global. Contohnya misalkan kalian tahu kan negara-negara maju kayak misalkan Jepang, Korea Selatan, dan juga Switzerland. Nah, kalau di Jepang, berdasarkan survei Institut Nasional Pendidikan Kependudukan dan Jaminan Sosial Jepang, 24% pria Jepang belum menikah di usia 50 tahun. Angka ini belum ditambah dengan survei kesuburan nasional yang mengungkapkan hasil bahwa 60% pria dan 50% wanita lajang dalam rentang usia 18-34 tahun menyatakan keengganan mereka untuk menikah. Dan lain lagi ceritanya dengan Korea Selatan deh. Rata-rata wanita Korea Selatan hanya memiliki 1,1% anak. Mereka memilih tidak memiliki hubungan romantis sama sekali. Bahkan mereka membentuk kelompok feminis radikal nasional bernama 4B atau 4 Nones yang berarti no dating, no sex, no marriage, and no child rearing. Dan ini katanya emang gak lepas dari sistem patriarki yang kuat di Korea Selatan sampai dengan cewek-cewek tuh sebel sama cowok-cowok Koreanya. Dan beralih lagi ke Swedia. Banyak yang gak mau terikat di pernikahan karena memang merasa pacaran aja tuh udah cukup. Banyak perempuan yang ngerasa gak butuh laki-laki untuk menghidupi diri atau anaknya karena memang dibiayai sama pemerintah Swedia. Nah, maka dari itu berkembanglah istilah sambo yang artinya merujuk pada pasangan yang tinggal satu atap atau tanpa ikatan pernikahan. Bahkan sambo ini sudah ditetapkan legal secara hukum di Undang-Undang Sambolak 2023 dan sebenarnya ini sepertinya seperti pernikahan ya, tapi nyatanya nggak ada ikatan di dalamnya, tapi ya memang seperti pasangan kekasih aja gitu. Dan dari sini kita tahu bahwa memang pernikahan itu kembali lagi sama sosial dan kultural negaranya. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa negara Indonesia yang kita lihat ya kultur kekeluargaannya tuh memang kental banget, tapi malah menjadi salah satu negara yang tren pernikahannya menurun. Malah kenapa nggak mau nikah?
Nah, ternyata gagasan tentang pernikahan ini sudah mengalami pergeseran dari nilai, tujuan, dan tentunya juga fungsinya. Ya, sebagai contoh ya, memang beberapa tahun terakhir nikah itu tidak dimaknai sebagai hal yang sakral lagi gitu, tapi harus dijunjung tinggi, diperjuangkan keutuhan atau keharmonisannya. Karena memang menurut riset dari Brookings Institute, udah banyak orang yang gak ngerasain lagi benefit dari pernikahan. Yang menikah juga kerap dianggap sebagai beban psikososial dan juga ekonomi. Ya, economic wise, memang pengeluaran lebih banyak lagi sih keluar kalau misalkan udah nikah. Apalagi kalau misalkan udah punya anak. Pengeluaran emang juga lagi berkali-kali lipat ya. Jadi memang banyak yang berpikir nikah itu justru costly gitu. Mending buat yang lain. Atau mungkin juga tetap happy-happy aja tuh kalau misalkan gak nikah, malah lebih nyaman kalau menekunin karirnya. Apalagi di Indonesia yang emang kental budayanya dengan patriarki. Ya, banyak laki-laki juga yang kurang pede dengan kondisi perekonomiannya dan tentunya kurang mapan yang memutuskan tidak akan pernah menikah karena memang mereka tuh takut juga tidak bisa untuk menafkahi gitu ya istrinya. Atau juga kalau misalkan biaya hidup makin tinggi, nanti juga istrinya nggak bakal happy kalau menikah. Terlebih lagi sekarang kita sudah melihat ya di sosial media tuh banyak sekali pernikahan yang gagal dan berujung KDRT dan perselingkuhan. Gambaran kehidupan pernikahan yang gak harmonis juga berasal dari pengalaman langsung seperti pengamatan dan perkawinan orang tua maupun sekitarnya. Cultural wise, pola relasi sosial yang lebih cair menjadi aspek sosiologis selanjutnya yang tentunya memicu penurunan angka pernikahan di Indonesia. Banyak yang lebih suka kohabitasi atau mungkin bahasa Indonesianya kumpul kebo gitu ya. Jadi memang tanpa pernikahan tapi tetap aja satu rumah gitu, alias tinggal bareng. Sebenarnya praktik budaya ini tuh memang udah ada di wilayah-wilayah tertentu melalui kawin adat, kawin siri, kawin gantung, kawin kontrak dan lain hal sebagainya. Tapi memang praktik budaya tersebut kemudian diadopsi masa kini, yaitu dengan cara menikah tapi tidak dicatatkan ke KUA. Tapi masalahnya angka pernikahan yang makin menurun ini pada akhirnya juga akan berdampak pada TFR atau Total Fertility Rate Indonesia. Dan angka terakhir adalah 2,14 dan tiap keluarga artinya hanya memiliki 2 anak. Di tahun 70-an itu biasanya satu keluarga punya 5 anak. Dan 2010 sekarang mulai anjlok. TFR-nya yaitu hanya 2 anak per keluarga. Dan di sisi lain justru sekarang yang malah naik adalah tren perceraian. Tren perceraian ini cenderung menunjukkan peningkatan selama lebih dari seperempat abad dengan total 114.252 pasangan bercerai sepanjang 1996-1997. Dan 10 tahun berikutnya angka perceraian melambung menjadi 365.000 dan pada 2016 meningkat lagi menjadi 374.000 di 2017. Dan angka kembali naik lagi hingga mencapai 408.000 pasangan bercerai pada tahun 2018 serta 439.000 pasangan bercerai pada tahun 2019. Ya, walaupun memang sempat menyentuh ya 200 ribuan aja di tahun 2020, jumlahnya ini terpantau melonjak lagi di 2021 sebanyak 447.743 perceraian. Hingga akhirnya pada tahun 2022 total pasangan Indonesia yang bercerai melambung ke angka 560.000 orang. Dan tentunya ini mencatatkan sejarah perpisahan rumah tangga tertinggi hingga sejak 1996. Ya, walaupun memang tahun selanjutnya juga turun 52.000 pasangan, tapi justru di 2023 masih relatif banyak, yaitu 463.654 pasangan yang bercerai. Kebayang gak sih tahun lalu ada 500.000 orang yang cerai, sedangkan yang nikah cuma 1,5 juta orang. Ya, walaupun 1,5 juta orang ini ya ada penurunan sekitar 28% semenjak 10 tahun yang lalu. Jadi ya gitu ya, wajarin aja kalau misalkan ada teman-teman kalian yang jomblo di umur 30-an ya, karena emang this is the new era gitu, karena ini memang banyak sekali yang mengadopsi orang-orang yang tidak ingin menikah. Semoga video tadi menambah manfaat buat insight kalian, buat yang mau nikah. Semoga dimudahkan agar populasi Indonesia terus bertambah dan tidak punah. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe kalau misalkan kalian pengen tahu video lainnya. Aku Clara Antawijaya, pamit undur diri. Bye!